sehingga kita guyur. Kita guyur semuanya, kemudian kita pergunakan, kita basahin. Ada ember nggak di sana? Cuci, kita tekan, kita cuci, gerakannya memutar, kita buang. Kita cuci seluruh kaki. Setelah selesai mencuci yang area luka. Jadi seluruh kaki yang ada lukanya juga kita rawat. Kita guyur. Kemudian kita keringkan. Yang lainnya boleh mempergunakan tisu. Boleh mempergunakan tisu. Kurang satu lagi tisu. Kita keringkan. Sudah selesai. Kemudian kita kompres dengan cairan PHMB. PHMB ada dua. Ini yang solution, ini yang spray. Kalau yang luas dan banyak, lebih baik pergunakan solution. Solution masukin ke kom, kemudian dimasukin intasanya, diperas, baru kita kompreskan. Tapi kalau cuma sedikit seperti ini, kita cukup spray cairan. Kita tutup. Sambil ngompres antiseptik, kita perhatikan sekeliling lukanya, yang kukunya kalau panjang sebelahnya kita guntingin sambil kita perhatikan. Pak, makannya telurnya berapa? Kita di situ lakukan, kita edukasi. Kenapa ini harus di ngompres dalam beberapa menit? Cairan PHMB itu akan mengikat, mengangkat bakteri-bakteri yang ada sehingga dia akan menarik sebelum kita pakaikan dressing yang lain. Setelah digituin PHMB, kemudian kita guyur kembali, baru kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kita lakukan debridement. Yang hitam ini mau seperti apa? Mau kita debridementkan. Kalau dia ada gelembung-gelembung, kita pecahkan gelembungannya. Kita pipih saja, jangan begini, tapi dipipihkan, karena ini akan dapat banyak daripada segini, ya kan? Kali ini kan kita akan dapat 1 cm, kalau ini hanya dapat beberapa mili saja. Kita debridement dengan mekanikal, kemudian kita guyur kembali, kemudian kita. Jadi di luka akut debridement itu belum tentu mempergunakan gunting, tetapi cukup dengan pinset saja. Kita keringkan.
pilihkan yang menggunakan gel. Kita pergunakan gel, kita buka di sini, kita oleskan gelnya. Sekeliling lukanya juga kita olesin gel, ya, bukan hanya di atas lukanya saja. Kita tutup, ini kegedean, kita potong. Kita kasih yang kecil. Apa bedanya ini? Kalau ini ada perekatnya. Ini ada perekatnya, foam, tapi dia ada perekatnya. Jadi kita buka perekatnya, kita tempel. Dia akan nempel, baru kita masukkan ini. Untuk menjaga ini biar tidak loncat, ini kita fiksasi. Kita fiksasi. Kita lakukan bending. Silakan mau mempergunakan ini, mau mempergunakan ini, semuanya ada caranya. Saya akan mempergunakan yang lebih lama. Kalau mempergunakan kasa gulung, tolong jangan dipakai semua karena tekanannya tidak sama. Kita harus menggulung. Ini gulungannya, ini dalamnya. Kita melipatnya seperti ini agar nanti kita nariknya enak. Ya, dilipat dua. Yang rapihnya ini adalah di depan. Depan itu mana? Ya manapun hasilnya. Seperti ini boleh. Nah, ikatkan. Mbak, kesini Mbak, pegangin sini. Oh, om duduknya situ. Oh, boleh. Ini, jadi kita ikat. Jadi semuanya. Kita ikatkan. Jangan lihat yang belakang, harusnya yang dilihat depan sana, tapi kan ini posisinya lukanya berpeluk-peluk nih. Sekarang bentuknya sampai di sini. Jauh lebih rapi.
sama. Kalau sudah seperti ini, balik. Baliknya jangan di area telapak, tapi di samping, dipelintir. Posisi seperti ini, balik kan? Oke, berbalik kan? Tadi kan di bawah, tadi kan di atas. Ini kita balik, tapi harus dipelintir di area samping. Jadi sini. Tetapi kalau ini panjang seperti ini, lebar, biasanya kita pergunakan dua kasagulung, ya. Itu yang penting prinsipnya. Prinsip berikutnya, kalau mempergunakan bandit, saya nggak bawa yang kohesifnya ya. Ini jangan mempergunakannya begini, tapi kita harus biar tertahan. Kalau kita mempergunakannya seperti ini, blorok. Tapi kalau seperti ini, megangnya, cara megangnya, kan tadi sudah diisolasi banditnya, ya kan? Sehingga kita tutup seperti ini, dari bawah dulu boleh. Mundur lagi, mundur ke sana, maju. Paling tidak 2 kali kita buatkan ininya, ya. Kemudian kita harus melingkar ini, nyilang, silangkan. Setelah puas itu silangkan di area tumitnya, kita silangkan. Sehingga di sini tertekan dengan baik. Kalau di lutut lebih baik kita mempergunakan yang 5 cm, jangan mempergunakan yang 9, karena ini terlalu lebar. Begitu dilipatan dia tidak narik keseimbangannya. Tekanan harus seimbang. Nyelorot biasanya kalau tidak seimbang. Ketika habis jangan di bawah. Kalau panjang, putarkan lagi. Paling tidak di samping, syukur bisa di atas. Kemudian kita lipat. Kalau masih ada pengaitnya, kita pergunakan pengait. Kalau tidak ada pengaitnya, kita pergunakan
dipapik. Atau kadang ada pengait tapi kan dia suka nonjol. Di pengaitnya kita fiksasi tutup dengan ini. Jadi pengaitnya dia tetap ada, tidak terlepas. Karena dengan adanya gerakan fiksasi pengaitnya itu biasanya terbuka. Ini yang dengan elastik perban. Kita lipat dulu ujung dari sisanya, kita lipatkan, kita bentuk secara tekstur kulit, baru kita tuliskan. Kalau sendirian susah melepasnya, kita harus pakai alat bantu dengan ini, baru kita tempel, kemudian kita fiksasi, posisi windring dengan ini terlalu lebar. Kita tapelin dengan tisu apa kasa untuk biar ini tidak berongga. Karena nanti kadang seperti ini agak lebih tinggi dari windring. Oke, itu untuk luka akut. Sedangkan yang harus diperhatikan pada luka bakar adalah di sana ada bula apa tidak. Apa itu bula? Bula adalah gelembung, ya. Kalau kejadiannya berapa jam yang lalu? Kejadiannya baru 2 jam yang lalu. Bula belum ada. Kita jangan membuat itu ditutup dulu. Tapi kita hanya ngolesin bioplacenton. Dia suhu tubuhnya masih bisa mengkompensasi apa tidak. Dioles terus saja dulu dengan bioplacenton ya Mbak, Mas, di rumah. Nanti besok kesini lagi. Kalau tanpa ada gelembung, lanjutkan dengan bioplacenton sesering mungkin. Tetapi kalau muncul gelembung, besok kesini lagi. Dia datang, kita tahu itu gelembungnya baru terjadi, itu jangan dilubangin. Biarkan kita tutup. Menekan agar kulit ariknya dengan sendirinya dia ini nanti cairannya akan direabsorpsi kembali oleh kulit. Dia lama-lama kulitnya ngelinting sendiri. Tapi kalau kejadiannya sudah 3 hari yang lalu baru datang ke kita, itu kita harus lubangi, harus kita buang. Karena sudah kapan kejadiannya luka bakarnya kemarin, nah kita harus lubangin. Kita potong, kita lubangin. Cari lubangnya, posisinya jangan di atas. Karena kalau di atas dia tidak akan turun. Jadi ambillah ke area yang paling rendah. Kita ambil sedikit, kita sobek, dia akan keluar cairannya. Sudah keruh, coklat, kuning mungkin ya cairannya. Kita keluarkan saja
semuanya dulu sambil kita bersihkan. Cara membersihkannya persis sama dengan yang lain. Kita siapkan, kita perlu ininya bersihkan. Kemudian kita tekan. Jangan ditarik, digosok, tetapi kita tekan. Untuk sambil menekan di area yang tadi kita lubangi. Balik. Baru kita bersihkan sekelilingnya. Sudah selesai bersih. Kalau itu kecil, kita pergunakan hidrokoloid saja. Obat jerawat. Kalau kalian sering beli di Shopee-nya, ya, 10x10 ukurannya persis seperti ini. Kita buka seperti kita buka lapisannya. Kita buka lapisannya. Kalau ukuran 10x10 ini kita buang tangannya. Kita buang. Kita tempelkan. Ini ada satu lapisan plastik. Kita tekannya ujung dan ujung. Kita tekannya ujung dan ujung. Biarkan 3 hari sampai dengan dia memutih. Kenapa? Karena ini kalau tertetes air, dia pasti akan berubah warna. Eksudatnya kan dari dalam. Dia akan berubah warna. Lebih kusam. Tidak seperti warna kulit lagi. Saya kaya karena orang-orang PLN estetika yang dibeli. Bonus saya mau yang warna kulit saja. Nggak mau pakai tasak. Nggak mau pakai itu. Belum bisa. Ini nggak mampu. Nggak apa-apa bonus saya tiap hari kesini nggak apa-apa. Biarin aja kan diklaim itu. Nanti kan dia yang ditekuk. Kita udah ingatin dok, tapi dia yang nggak mau. Bu, ini udah nggak bisa diklaim oleh ini. Oh gitu ya Bu Mus. Dah, selingin 1 bulan pakai pol. Ya, karena dia lama-lama dia akan itunya berubah. Jangan dibuang. Ini nanti kalau itu kamu basahin lagi, nanti berubah kamu foto. Ya, jadi kelihatan seperti medok. Apa medok itu? Basah ya. Ini karena dia menyerapnya yang dari bawah. Menyerapnya itu kan yang dari bawah, narik eksudat yang ada. Nah, kalau kayak gini ini kan atasnya kan dia tahan, dia pakainya plastik hidrokoloidnya. Nah, nanti mungkin yang kena basah biarin aja, kamu mandi, kamu apa, diuji coba. Itu adalah untuk hidrokoloid. Setelah ditempel sudah selesai. Itu untuk yang akut. Tapi kalau tadi sudah 4 hari datang ke kita, kemudian sudah koyak-koyak jaringan yang luka bakarnya, dari itu kita harus lakukan debridement, kita buang. Kemudian kita tempelnya apa? Pakai luka yang akut, silahkan. Mau pakai ini. Kalau mempergunakan salep ini mebo, kalau kulitnya nggak kuat terkadang gosong, sehingga saya tidak anjurkan, kecuali lukanya betul-betul dia masih panas sekali. Karena nebo prinsipnya hampir sama dengan beoplasenton. Kalau beoplasenton untuk di area yang tertutup,
nebo untuk yang terbuka. Tapi ini perihnya luar biasa karena dia mengandung silver. Sehingga kita mempergunakan yang untuk luka akut itu boleh dengan kita gunting. Ya. Kemudian kita buka. Apa kalian supratul apa kalian pahamnya ini? Ya, itu adalah untuk luka-luka akut, antibiotik yang sudah ini ya, jangan dibuang ininya, kita oleskan, kita tempelkan, kemudian kita tempel, kita tekan, kemudian kita tarik. Sebelah kita tarik, sebelah lagi kita tekan, baru kita tarik karena dia double, karena dia ada parafinnya. Apa parafin itu? Untuk iniannya. Jadi kita bisa menekan seperti ini, baru kita bungkus. Bungkusnya, kalau untuk dressing modern banyak sekali pengganti kasa. Kalau ini dipakaikan kasa, dia akan nempel. Sehingga dressing modern itu adalah untuk mencegah merekat terlalu kuat. Sehingga begitu ditarik, terjadi perdarahan lagi, luka lagi, kesakitan pasiennya. Dressing modern itu meminimalkan. Kita lihat di sini pengganti kasa, warnanya beda enggak? Ini apa? Lebih cerah, ini pusat, ya. Karena ini teksturnya lembut, ini ada kasanya. Ya, jadi diperhatikan. Ini warnanya lebih terang, ini lebih pusat. Karena nyatanya di sini berserabut, ini berkaca. Yang berkaca inilah yang harus ditempel-nempel ke dalam kulit. Jadi nanti ketika dibuka dia tidak merekat, terangkat dengan baik. Silakan. Tidak usah pakai plester karena luka bakar masih sekitarnya ini, kita lakukan bandit. Nggak ada punya bandit kohesif. Sebetulnya punya ibu, cuma ada orang ini elastamol namanya. Jadi saya sisihkan. Ini kita banditkan, ya, sama prinsipnya. Tetapi kita harus membuat tekniknya seperti pita, jadi menyimpang. Ini sebetulnya yang betul. Jadi kita pertamanya bulat dulu, baru yang ketiganya kita harus menyilang. Kan sudah diobras, ya, anggap saja ini sudah dilipat karena nanti kalau itu terlalu tebal. Ini untuk perawatan luka akut dan luka kronis. Dia ada silangannya. Semakin panjang dia akan menumpang. Nanti kalau panjang dari sini dibalik, jadi akan ketemunya di tengah. Kalau panjang
seperti ini. Hasil silangannya 2 kali, 1, 2. Kalau panjang kita berbalik dari sini ke sini, jadi akan ketemunya di tengah gitu. Itu bandage yang betul.